pecinta budaya, selamat datang di channelnya Leti Puandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video yang sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai sejarah perkembangan tari menurut era sejarah kesukuan, kemudian era sejarah Hindu dan Buddha, kemudian era sejarah Islam. Maka kali ini kita akan meneruskan sejarah menurut era kolonial atau penjajahan dan juga setelah kemerdekaan. Baiklah, kita mulai dengan era kolonial atau penjajahan. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam pada tahun 1755 ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti, tepatnya tanggal 13 Februari 1755. Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Pakubuwono III memperoleh bagian Keraton Surakarta Hadiningrat, kemudian Mangkubumi atau Hamengkubuwono I mendapat kekuasaan di Yogyakarta Hadiningrat. Setelah perjanjian Giyanti, kekuatan Mataram semakin lemah. VOC makin memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa. Akan tetapi, ternyata kekuatan VOC tidak berlangsung lama. Pada tahun 1796, VOC mengalami kebangkrutan dan kekuasaan akhirnya diambil oleh kerajaan Belanda. Sejak itu, maka pada awal abad 18, kerajaan Belanda memegang kekuasaan di Nusantara. Sejak penjajahan Belanda, raja-raja di Nusantara kehilangan kekuasaannya, karena semua wilayah kekuasaan di Nusantara dikuasai oleh pemerintah Belanda. Karena raja-raja kehilangan kekuasaannya, mereka bisa lebih fokus ke pengembangan seni di dalam keraton. Kita lihat di Keraton Surakarta Hadiningrat. Pakubuwono III mewarisi kesenian tari Bedoyo Ketawang. Selain itu juga sudah dapat mengembangkan beberapa karya-karya seni dengan ciri gerak ragam khas Surakarta dan kostumnya juga, dan mempunyai pakem-pakem tersendiri. Selain kerajaan Surakarta, kita lihat juga kerajaan Yogyakarta Hadiningrat, Hamengkubuwono I yang mewarisi tari Bedoyo Semang dapat mengembangkan kesenian tari ini dan menghasilkan beberapa karya tarinya. Sama seperti Surakarta, Yogyakarta juga sudah mempunyai ciri ragam gerak, kostum, dan juga tema-tema tariannya. Selain Sri Sultan Hamengkubuwono, di Yogyakarta juga ada Sri Pakualam. Salah satu Pakualam yang turut andil menciptakan karya tari adalah KGPAA Pakualam IV yang menciptakan karya tari yang terinspirasi dari budaya barat, yang kemudian diciptakan suatu tarian mengikuti ragam gerak tari Jawa. Tarian yang terkenal saat itu adalah Beksan Foret, Beksan Sabel, dan Beksan Inum. Setiap era kekuasaan Sultan, Sunan, Mangkunegoro maupun Pakualam, mereka menciptakan paling tidak satu karya tari yang menggambarkan bahwa saat itu raja-raja ini berkuasa. Pada masa itu, kesenian tari hanya untuk lingkungan di dalam keraton, untuk acara jumenengan atau ulang tahunnya raja-raja, acara pernikahan, dan untuk menyambut para tamu. Selama masa penjajahan Belanda, seni tari mengalami kemunduran. Raja-raja hanya berusaha melestarikan agar seni tari yang sudah diciptakan oleh pendahulunya tidak punah. Selain di Jawa, kerajaan di Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan juga melakukan hal yang sama, melestarikan seni yang sudah ada sejak sebelum penjajahan.
Masa-masa ini penari-penari putri dilarang untuk tampil baik di dalam keraton maupun di luar keraton. Sehingga karya tari yang ada pada saat itu rata-rata adalah tari gagahan dan yang menarikannya juga pria. Apabila ada penari putri, maka biasanya menggunakan kostum pria. Kesenian tari pada masa itu yang cukup kita kenal, karya tarinya adalah tari Prawiro, tari pejuang, kemudian ada tarian yang terinspirasi dari gaya para prajurit-prajurit kolonial, yaitu tari dolala. Nah, ini menggunakan kostum seperti tentara-tentara Belanda. Sejak tahun 1930 di Jawa Barat, para bangsawan Jawa Barat banyak yang belajar tari Ibing Tayub. Untuk kalangan bangsawan, ini merupakan kewajiban karena merupakan lambang status. Saat itu, tarian Ibing Tayub banyak diajarkan di tempat kursus maupun di sekolah-sekolah. Dan Ibing Tayub ditarikan oleh penari laki-laki. Pada masa ini, kesenian tari sudah mulai bangkit kembali. Kita lihat di Bali, kesenian tari kebiargong cukup populer, kemudian tari pendet dan tari barong. Di Sumatera, tari randai dan ronggeng Aceh. Tari randai ini cukup populer juga untuk orang-orang dari barat karena cukup unik tariannya dan dinamis. Selain di Sumatera juga kita lihat dari Kerajaan Jogja sudah mengirimkan Gusti Nurul sebagai penari untuk mempergelarkan tari Srimpi di Kerajaan Belanda. Dan kemudian rakyat juga sudah mulai berani untuk tampil mempersembahkan karya tarinya. Mereka selain untuk hiburan juga mereka mencari nafkah dari kesenian tari ini, yaitu dengan mempertunjukkan wayang wong. Wayang wong bisa kita temukan di beberapa daerah, selain di Jawa, ada juga di Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Di Sumatera kita kenal musik selain talempong juga ada gondang nauli. Kemudian gamelan-gamelan ada ditemukan juga di daerah Sumatera, Kalimantan, dan ada juga yang menggunakan bilah-bilah kayu, yaitu di daerah Sulawesi kita kenal dengan musik kolintang. Dalam masa ini juga di Betawi sudah kita kenal juga ada beberapa tarian yang cukup dikenal karena sebagai hiburan bagi para tentara-tentara Belanda. Hiburan yang dikenal saat itu adalah tari cokek. Nah, tari cokek ini musiknya diiringi dengan gambang kromong. Budaya Betawi pada saat itu banyak terpengaruh oleh budaya dari Tiongkok. Kita lihat kostum yang dikenakan, kemudian bentuk perhiasan, aksesoris di bagian kepala itu ada seperti menggambarkan burung hong. Tarian ini ditarikan oleh penari-penari untuk hiburan tuan tanah Cina Peranakan. Tarian ini cukup berkembang di daerah Betawi. Selanjutnya kita membahas kesenian tari pada masa pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, kesenian tari mulai bangkit karena mendapat dukungan dari pemerintah. Setelah masa transisi, kesenian tari mulai menggeliat di berbagai daerah. Kita lihat banyak sekali seniman-seniman yang muncul baik di Yogyakarta, di Surakarta, di Betawi, kemudian Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan mereka semuanya berusaha untuk menciptakan karya tari mereka agar dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia. Kesenian tari di dalam keraton
pada masa ini tidak hanya direalisasikan oleh para bangsawan di dalam keraton, tetapi kesenian tari daerah sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Di Istana Negara, setiap beberapa periode dipagelarkan kesenian tari daerah dari beberapa daerah, terutama apabila menyambut kedatangan tamu-tamu dari luar negeri. Seniman-seniman tari yang terkenal pada masa pasca kemerdekaan adalah di Surakarta, S. Ngaliman, Condro Pangrawit yang menciptakan tari Prawiro Guno, Gambyong Parianom, tari Srimpi, tari Menggoloretno, tari Gambiranom, Klono Topeng, tari Bondan, dan beberapa tarian lainnya yang cukup menarik. Kemudian di Yogyakarta, Bagong Sudiarjo menciptakan tari kuda-kuda, tari yapong, tari kupu-kupu, tari merak, dan sebagainya. Kemudian di Yogyakarta juga ada Wisnuwardana Suryodiningrat yang mendirikan sekolah kontemporer dance. Karya-karyanya antara lain adalah tari Bhinneka Tunggal Ika, tari nada irama, tari yoga prana, dan sebagainya. Kemudian Sardono Wekusumo juga dari Jogja, sekitar tahun 70-80 menciptakan tari Cak Rina, tari Mahabuta, dan dongeng dari Dirah. Kemudian di Jawa Timur saat itu cukup dikenal tari Ngremonya. Di Sumatera Barat kita kenal tari piring dan tari rantak yang merupakan ciptaan dari Ibu Sofiani Yusuf. Kemudian Ibu Uriah Adam menciptakan tari rebana, tari payung, tari pencaksilat. Saat konferensi Asia Afrika, kesenian tari banyak dipagelarkan sehingga membuat decak kagum bangsa asing yang hadir pada saat itu. Tari Serampang 12 saat itu cukup populer, kemudian tari kupu-kupu, tari merak, yang ternyata kesenian tari dari Indonesia cukup digemari oleh bangsa asing. Dukungan pemerintah terhadap seni tari di Indonesia adalah pada tanggal 25 Mei 1961 dipagelarkan seni tari Ramayana di panggung terbuka di Candi Prambanan. Kemudian di Jawa Timur diresmikan panggung terbuka di Taman Chandra Wilwatikta Pandaan pada tanggal 28 Oktober 1963. Di Jakarta pada tanggal 10 November 1968, pemerintah DKI memfasilitasi gedung untuk seniman-seniman sebagai tempat untuk berekspresi, yaitu di Taman Ismail Marzuki, agar DKI Jaya pada saat itu bisa menjadi jendela budaya. Dan pada tahun 1984, gedung kesenian di Pugar dikembalikan kepada fungsinya sebagai gedung kesenian di Jakarta. Itulah dukungan pemerintah pada saat itu, sehingga kesenian tari di Indonesia hingga saat ini cukup bagus perkembangannya. Yang diharapkan adalah mudah-mudahan kesenian Indonesia cukup diminati oleh generasi muda Indonesia, sehingga tidak hanya kesenian Indonesia yang dikenal di luar negeri, tapi juga kesenian Indonesia dikenal juga di dalam negerinya sendiri. Demikianlah tuntas sudah bahasan kita mengenai sejarah perkembangan tari di Indonesia. Pecinta budaya semuanya, jangan lupa like, subscribe, dan share agar informasi-informasi ini dapat menyebar luas. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya.